gue mau ketemuan sama William. Dia janjiin gue untuk belajar investasi saham. Sambil kulineran cobain makanan sama minuman yang enak, langsung aja yuk di Good Food Trading. Hai Wi. Sorry lama. Gak apa-apa, gue baru nyampe juga. Gimana kabarnya? Kabar baik, lu gimana? Baik dong. Bagus. By the way, kafenya bagus banget. Iya, ini gue sering nongkrong di sini. Oh ya? Makanannya enak-enak dan lu lihat tempatnya mantap kan, Instagramable banget. Bener. Dan gue ingat lu suka selfie, makanya gue ajak ketemu Jadi di sini. malu. Berarti kita habis ngobrol sama makan, kayaknya kita foto-foto kali ya? Boleh banget, kita upload. Mantap. By the way, sibuk apa aja nih hari ini? Ya biasalah, kerjaan tuh sambil ngeliatin investasi gue. Waduh, berarti tuh sambil nunggu gue sambil ngeliat-ngeliat nih. Iya, makanya tadi liatin HP mulu kan. Waduh, tapi lo inget kan masih pengen ngajarin gue untuk investasi saham? Ingat. Waduh, gue jadi pengen banget nih dapet ilmunya. Oke, Sekarang gue kan oke. masih pemula. Oke, ini banyak banget kan ya berita tentang viral juga nih tentang investasi. Makanya gue agak takut. Jadi sebagai pemula gue pengen tahu caranya langsung dari analisnya. Kita kan ngobrol bakalan panjang nih. Lu udah makan belum? Kebetulan gue belum makan nih. Oh pas banget, gue udah pesan buat 2 orang sih tadi. Asik. Ya nanti lu coba ya. Menurut gue sih enak. Siapa tahu lu juga bakalan suka nanti. Pasti gue bakalan suka sih, karena kan di sini terkenal makanan sama minuman yang enak. Oke Will, nah sebelum kita ngobrolin tentang pembelajaran hari ini gitu ya, maksudnya ilmunya. Nah, gue tuh pengen tahu nih berita viral sekarang tentang investasi bodong alat kesehatan. Pasti lo denger kan beritanya? Pernah dengar ya? Itu tuh ruginya sampai 1,2 triliun. Gak masuk akal ya, aneh gitu Nah, ya. menurut lo tuh gimana sih tuh investasi yang kayak gitu? Investasi bodong itu ya bahaya sih, cuma mungkin gue cuma lebih bisa jelasin ciri-cirinya kali ya biar Kayak nggak gimana kena. tuh? Ya sebenarnya sederhananya investasi bodong tuh selalu menjanjikan keuntungan tanpa ada kerugian. Seolah-olah Oke. kalau lo investasi di sana, lo cuma bisa cuan doang, bisa profit doang. Ruginya Oke. kayak nggak ada risiko sama sekali, sedangkan investasi itu selalu ada potensi rugi. Bener banget, makanya kayaknya terlalu banyak janji manis gak sih? Iya bener. Padahal janji manis cowok doang, Will. Kuat. Oke Will, nah terus juga ya kan booming akhir-akhir ini tuh tentang investasi saham. Ya. Kenapa sih orang-orang tuh lebih memilih investasi saham belakangan ini? Kalau menurut gue udah mulai pada melek ekonomi sih ya sama investasi. Apalagi juga. pandemi nggak sih? Iya, sejak pandemi ada pemotongan gaji, pengurangan karyawan, Betul. orang kan jadi butuh pendapatan juga. Iya, bener Dan banget. kita yang cuman digaji doang, salary, ya to be honest nggak cukup sebenarnya kan. Jadi kita butuh side income, mungkin dari situ jadi orang pada sadar untuk mulai berinvestasi ya. Dan juga mungkin karena kesulitan ekonomi juga mungkin ada salah satu alternatif yang mungkin mereka baru melek saat ini. Karena kan kalau lagi pandemi pasti kan di rumah ngeliatinnya cuma laptop atau handphone. Iya. Dan teknologi pun udah kenceng banget. Jadi informasinya tuh ya udahlah investasi saham kenapa enggak. Iya. Dan sekarang nih di tahun ini ya sama tahun kemarin itu jumlah investor saham tuh naik tajam, Will. Kok bisa sih? Banyak milenial yang mau nyoba. Waduh, kayak kita dong. Benar-benar. Soalnya sekarang proses untuk jadi investor itu pembukaan akunnya segala udah jauh lebih gampang. Jadi Wah, keren. makanya Gampang banget. jumlah investor baru tuh banyak banget. Gue juga kaget zamannya gue dulu kurang lebih 9 tahun yang lalu mau buka akun tuh susah dan minimal deposit yang diminta sama sekuritas lumayan Oke. besar. Kalau sekarang modal kecil aja bisa. Makanya milenial tuh gampang banget untuk mulai investasi saham. Bener banget sih, karena teman-teman gue nih beberapa tuh udah yang mau coba nih mulai investasi saham. Tapi banyak juga yang masih ragu karena ya tadi gue bilang kan banyak banget berita-berita tentang investasi bodong mengenai saham, properti, dan lain-lain ya kan. Tapi menariknya mereka tuh lebih milih nih, lebih proper untuk investasi saham. Gua juga. Untuk milenial. Kenapa sih? Karena kalau investasi saham pertama sudah dasar izin OJK, Iya. aman. Kedua, base-nya saham itu dari perusahaan. Jadi, lu pernah dengar nggak sih teorinya kalau lu beli saham itu sebenarnya lu membeli kepemilikan atas sebuah perusahaan? Gue belum pernah dengar. Ya, Menurut lo itu- gimana tuh? Ya itu sebenarnya dari zaman sekolah juga udah ada sih, cuman biasanya cuma sampai sekitaran situ aja Iya. teorinya. Jadi ketika kita beli saham tuh, biasanya kita beli bentuk kepemilikan atas perusahaan dan memang saham itu diterbitkan oleh perusahaan. Oke. Jadi ya lebih jelas lu beli apa dan lebih aman gitu. Itulah kenapa gue pilih saham dibanding yang lain. Kalau yang lain mungkin ada beberapa yang kurang jelas dan menurut gua kayak lu cuman beli berdasarkan dari grafik harganya aja nih mau naik atau mau turun. Bener. Kalau saham lebih jelas lu tahu perusahaannya. Iya sih. Gitu kan. Jadi nggak lebih mengurangi resiko untuk sembarangan beli lah. Sembarangan beli gitu juga. Kita harus nganalisis lebih pasti ya nggak sih? Betul banget. Oke, nah gue kan nih pemula ya. Gue kan Ya. udah bilang kalau gue tuh pemula banget untuk mulai investasi saham Ya. gitu.
Tapi menurut lo nih untuk masa depan gitu ya, mungkin 10 tahun ke depan, kalau kita investasi saham dari sekarang, di umur kita nih yang masih ya 20-an lebih lah ya, itu dampaknya oke banget nggak sih buat di 10 tahun ke depan gitu mungkin? Tergantung saham yang dipilih. Gak mungkin, karena gue bilang, kalau sembarangan beli, Nah, tahu-tahu itu salah, yang bahaya sih. niatnya profit gak jadi. Ya Waduh, kan? ntar bisa boncos kalau nggak kena investasi bodong. Bener, harus tahu plus minusnya dan investasi saham. Kalau investasi yang beneran itu pasti ada resikonya, nggak mungkin nggak ada resiko sama sekali. Oke, waduh menarik banget sih. Jadi sebenarnya masih banyak banget yang mau diomongin juga. Apalagi kan sebagai pemula gini, sebagai milenial, kita kan pasti perkembangan teknologi tuh cepat banget. Dan bener banget banyak sekali aplikasi finansial teknologi atau fintech ya yang mendukung itu semua. Ya, Ya nggak sih, lo setuju nggak soal fintech sekarang yang lagi ngehits banget? ya setuju. Itu manfaatnya juga masuk nih untuk investasi saham. Ya tergantung ya apa yang ditawarkan ke calon investornya ya. Jadi ya gitu, pilihan banyak, resiko juga semakin banyak. Waduh, menarik banget. Tapi gue sih masih bingung ya sebenarnya keuntungan yang jelas nih sebagai pemula dan kerugian sebagai pemula jika mau mulai investasi saham. Oke, kalau bicara keuntungan tuh pasti bicara tentang hasil investasinya dong. Iya dong, Ya, pasti. keuntungan yang paling pertama dari investasi saham itu ketika harga saham yang kita beli mengalami kenaikan dan selisihnya itu yang disebut capital gain. Capital gain. Ya, jadi misalnya lu beli harga sahamnya di harga 100, seminggu kemudian misalnya naik ke 200 nih, lu kan dapat keuntungan 100%. Itu capital gain, keuntungan pertama dari investasi saham. Heeh. Keuntungan kedua, itu kalau dari perusahaannya pencetak laba mau dibagikan ke investornya atau yang Oke. disebut dengan dividen. Itu adalah keuntungan kedua dari investasi saham. Ya basically cuma ada dua sih keuntungan investasi Wah, saham asik itu. banget. Udah dateng Nih makanan minumannya kita. Will nih. Terima kasih. Waduh, ini apa nih Mas? Pasta bolognese. Oke, kalau yang itu chicken wings dan juga french fries. Oke, wah enak-enak banget nih. Thank you ya Mas. Sahabat Pans, untuk makanan hari ini gue dipesenin William, yaitu spaghetti bolognese. Ini salah satu rekomendasi banget dari Kopi Praja yang wajib kamu coba. Dan untuk makanan yang dipesan William, yaitu chicken wings. Dari makanan yang dipesan ini, semuanya enak banget dan rekomendasi buat nemenin kamu investasi saham. Untuk lokasi seenak ini, kamu bisa langsung aja datang ke Kopi Praja. Lokasinya di Jalan Titihan nomor 1, Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Waduh Will, tadi kita baru ngomongnya tentang keuntungan aja udah dapat makanan. Kalau misalkan dijalanin beneran, dapat keuntungannya kayak beneran deh. Ya, dan ini hasil gua dapat capital gain, makanya makanan hari ini gua yang traktir. Waduh, makasih. Oh, jadi ini adalah salah satu info kalau misalkan investasi saham dengan baik dan analisanya baik juga, hasilnya kita bisa jajan lebih banyak. Iya dong. Wah, enak banget nih. Kita cobain dulu. Boleh nggak sih? Yuk, kita cobain yuk. Oke. Wah, ini enak banget nih, Will. Gue dipesenin sama William yaitu spaghetti bolognese. Kita cobain sausnya dulu deh. Lo cobain dong. Tapi lo udah sering kesini sih ya. Iya, buat gua sih ya udah tahu gitu, dan gua sih suka. Tapi emang paling enak tuh ngobrol santai kayak gini, tapi ilmunya tuh dapet banget tapi sambil makan. Iya nggak? Bener banget. Jadi tuh terserap ya nggak? Kalau terlalu serius, udah bawaannya tegang, Waduh, ilmunya itu- belum tentu masuk. Apalagi kalau pas lapar. Oh, Udah iya, nggak benar. cocok. Kita cobain kali ya. Di sini tuh emang makanannya enak. Kayaknya kita bener deh harus foto. Gue kayak harus ngerekomendasiin ke orang-orang deh. Iya, gua juga anggap tempat ini recommended sih. Mau nongkrong bisa, mau sharing bisa, punya komunitas mau ngumpul juga cocok. Iya, soalnya spotnya banyak banget. Oke, nah ntar gue mau cobain lagi nih sama spaghetti bolognese. Enak banget. Suka ya, sip lah. Tapi gua nggak salah pesan. Oh ya, tadi kan ngomongin keuntungan ya. Iya. Ada apa lagi tuh selain capital gain itu? Ya basically keuntungannya cuma dua sih, capital gain sama dividen. Dan sekalian kita ngomong resikonya dulu lah ya. Resikonya Biar dulu. ekspektasi lu nggak keburu tinggi, gua turunin dikit. Ya. Oke, resiko kerugian itu selalu ada. Pertama, resiko likuiditas. Ya. Likuiditas itu jadi sahamnya udah lo beli, pada waktunya ketika lo mau jual itu kadang agak susah. Biasanya itu faktor dari peredaran saham yang diberikan kepada publik. Jadi Oke. kalau misalnya peredaran saham di publik terlalu sedikit, resiko likuiditas itu ada. Habis beli nggak gampang jual. Oke. Nyangkut istilahnya. Iya, nyangkut. Nah, resiko kedua, resiko dari perusahaan. Kalau perusahaannya nggak mampu survive di bidang bisnisnya, sial-sialnya pilot atau bangkrut, sahamnya lalu dicabut dari bursa atau di delisting, uang lu juga hilang.
Karena investor itu selalu prioritas terakhir. Nah, jadi kalau dibilang nggak ada resiko, justru ada dan cukup fatal sebenarnya. Cukup fatal ya. Jadi kalau misalkan yang tadi lo bilang, kalau misalkan dikasihnya cuma keuntungan-keuntungan aja, itu yang patut banget dicurigain. Oke, saat analisa saham, sebenarnya apa sih yang harus kita lihat nih sebagai pemula? Karena kan analisa itu penting, apalagi lo kan seorang analis gitu ya. Sebagai pemula yang mungkin backgroundnya jauh banget nih Will nih, apalagi gue kan nggak bekerja di bidang analis gitu ya, saham ataupun juga sekuritas gitu. Nah, sebagai pemula kayak gue, analisa sahamnya tuh yang paling awal tuh harus apa sih? Oke, prinsip gue itu kalau dalam beli saham, itu gue membeli saham yang tepat di waktu yang tepat. Waduh, itu kayaknya kayak jodoh deh. Iya. Pilihan teman jodoh yang tepat, asik. Tapi memang kayak gitu sih, jadi membeli saham yang tepat itu kita analisa dulu dari perusahaannya, dan kalau gue sebagai analis, gue prefernya selalu merekomendasikan saham-saham yang perusahaannya mencetak laba. Kenapa? Kalau merugi gue juga takut resiko pilot tadi. Nah, bener sih. Ya kan, jadi gue pertama pastiin labanya tumbuh atau at least stabil lah. Minimal tuh bukti bahwa dia bisa survive di industrinya. Wow. Nah, habis itu baru gue cek momentumnya. Iya, Ngerti nggak sih momentum itu apa? momentum pas kita mau jual, Bukan, pas mau belinya. pas mau belinya. Nih, gue kasih contoh nih. Oh, boleh. Lo ingat Nih, nggak tahun gue udah lalu? udah menggebu-gebu nih. Oke. Gimana? Lo inget gak waktu tahun lalu, harga masker lagi naik-naiknya? Iya, gue ngerasain, dan itu bener-bener selain harganya mahal banget, kita pun nyari jadi susah banget. Itu kayak barang terlangka di tahun 2020, ya nggak? Nah, kalau masker tuh saham, itu momentumnya lagi bener buat yang mau jualan. Kalau Iya. yang mau beli ya salah, kan lagi tinggi-tingginya. Nah, sebagai investor kita harus bisa menganalisa dan mengukur timing dan momentum itu. Jadi kira-kira kita tahu nggak saham yang kita mau beli itu memang ada kemungkinan sahamnya akan naik atau tidak. Oke. Nah, kalau misalnya udah kelihatan ada potensi untuk menguat dan udah analisa dari perusahaan yang lo suka, aman, beli. Nggak lama harga saham akan naik karena lo sudah mengukur timingnya sudah tepat. Tapi kan kalau misalkan gue udah mulai investasi saham nih, terus gue udah memilih perusahaan yang tepat gitu ya, udah masukin beberapa lot. Nah, untuk ngejualnya itu momentumnya yang kayak tadi ya, yang harus dicari, yang tadi lo bilang. Ya betul. Nah, pembentukan momentum itu biasanya dari sentimen, misalnya dari media banyak bahas. Iya. Kenapa media itu gue Penting ya. bilang ada efeknya? Karena kalau kayak sekarang nih kita ngomongin tempat ini, orang jadi aware kan dengan kafe ini. Jangan-jangan pas ngelihat kita, orang-orang pas kita upload di sosmed langsung kesini juga. Bisa Karena jadi. kita secara nggak langsung udah promosiin, ya nggak sih? Betul. Nah, peran media kayak gitu. Ketika satu saham atau satu sektor banyak dibahas, awareness orang naik. Ketika mereka sadarkan potensi, permintaan naik, dan sesuai teori ekonomi, demand yang tinggi, harga akan naik. Betul nggak? Wow. Makanya tadi gue Bener. contohin masker. Nah, Ketika itu orang dia ya. merasa butuh, beli, naik harganya. Si penjual, Sebenarnya- profit. Sebenarnya harganya itu nggak mahal-mahal banget ya. Tapi mungkin ada beberapa oknum, dan tadi momentumnya tepat, orang mencari masker, mau nggak mau dengan harga yang mahal itu pasti beli. Betul, karena mereka butuh dan mau. Oke. Gitu. Kalau saham ya butuhnya karena melihat potensi untuk menjual di harga lebih tinggi. Jadi mereka pikir gue beli sekarang supaya di masa depan gue bisa profit. Betul. Semakin Iya sih. banyak yang berpikir kayak gitu, semakin banyak yang beli, semakin naik harga sahamnya. Nanti tinggal siapa yang timingnya beli duluan, udah deh. Situ mau beli saya jual. Iya, paling kan kalau di zaman kita kan maunya beli barang ini, pengeluaran kan kadang lebih besar ya daripada Yeah. pemasukan. Jadi mendingan pemasukan lebih banyak yang mendingan investasi. Iya. Waduh. Nah, sekarang coba ngomongin soal perusahaannya nih. Sebenarnya analisa apa aja nih yang lu lihat untuk perusahaan ini tuh layak nih kalau kita investasi di perusahaan ini gitu? Oke, sebenarnya ada dua metode analisa yang lumayan dikenal untuk analisa saham. Yang mana pertama itu disebut analisa fundamental. Jadi Fundamental. memeriksa laporan keuangan, apakah layak atau enggak. Makanya tadi gue bilang gue fokusnya pada emiten ini bisa mencetak laba atau enggak. Ya, Minimal ke situ dulu. Kalau bisa cetak laba dan laba bertumbuh ya, at least lo tahu nih perusahaan yang bisa growing, benar. gitu kan. Tapi kalau gue spesialisasinya lebih ke teknikal. Teknikal. Iya, Oke. jadi teknikal tuh kerjaannya lu cuman fokus ke momentum aja, ngeliat dari grafik nih ada potensi naik atau enggak. Nah, kenapa tadi gue contohin soal masker, kenaikan demand dan lain-lain, ini ada hubungannya. Grafik tadi ya? Yes, jadi kalau harga saham akan naik dan dia memulai satu tren naik, berhubungan dengan demand yang naik dan semua orang mau beli, pasti volume perdagangannya akan tinggi. Pesat langsung ya? Yes, di grafik akan kelihatan volume perdagangannya naik. Biasa harga saham makin ikut naik, itu baru momentumnya yang tepat. Kalau lagi sepi-sepi nggak ada perdagangan, orang pun nggak mau, ngapain lo yang beli, ya kan? Males Timingnya juga ya? nggak datang. Nggak, maksudnya saham pun juga butuh timing yang tepat. Bener, kan semakin hari, tiap tahunnya juga ada perusahaan baru yang listing di bursa. Kalau kita asal-asalan beli dan pada saat itu orang nggak mau,
mungkin dalam jangka panjang akan naik harga sahamnya, tapi lu siap seberapa panjang nungguinnya? Itu yang sering jadi problem buat pemula. Bilangnya bicara, wah investasi untuk masa depan, oke seminggu nggak naik nggak betah. Jadi timing tuh penting, makanya gue tadi bilang di awal, prinsip gue tuh beli saham yang tepat di waktu yang tepat. Nah benar banget, jadi beli saham yang tepat pada waktu yang tepat. Jangan cuma mentang-mentang milenial sekarang lagi hype tentang investasi, cuma asal ikut-ikutan tapi nggak tahu sebenarnya nganalisa perusahaannya ya, Bill. Bener banget. Jadi yang paling penting tuh untuk pemula analisa dulu dan mengerti juga metode-metodenya ya. Oke, wow. Ini udah menarik banget nih. Tapi sekarang juga lagi ngehits juga tuh Will yang tentang trading saham. Itu kan karena lebih gampang ya, karena melalui aplikasi. Menurut lo yang kayak gitu gimana sih? Ya setuju sih. Maksudnya trading itu sebenarnya sama investasi nggak terlalu beda. Cuman bedanya adalah trading itu lebih kepada jangka pendek, transaksi diselesaikan. Dan cuma per hari aja? Ya kalau bisa per hari, per jam, atau seminggu selesai. Kalau investing itu bisa beberapa bulan atau beberapa tahun. Jadi jangka panjang kayak jangka pendek doang sih bedanya situ. Oh bedanya cuma dari situ doang ya? Iya, kalau yang trading itu? Dan gue yakin milenial lebih suka trading. Mau cepet lah, ya kan? Kapan lagi taruh duit balik? Gampang dan cepet. Iya. Pasti ngincarnya ke situ. Ke trading ini kan banyak juga nih aplikasi-aplikasi trading yang sekarang tuh ternyata hype juga Will. Dan mungkin nih sekarang zamannya influencer kan suka endorse ya. Nah dia tuh suka banget nge-endorse si aplikasi-aplikasi untuk trading ini. Menurut lo ini oke juga nggak sih kalau si milenial mencoba untuk trading saham sebagai pemula ya Will ya? Gimana? Kalau misalnya mau ikut aplikasi yang direkomendasikan silahkan, tapi cek dulu keamanannya. Itu paling penting, cek dulu keamanannya, apalagi udah masuk OJK belum ya? Betul. Kalau misalnya nggak ada izinnya, ya mendingan mikir 2 kali sih. Jangan karena disebut sama influencer, lalu karena suka sama influencernya, tahu-tahu jebur bareng sama influencernya gimana? Waduh, nggak ikut deh kita ya, gitu ya. Jadi tetap harus, walaupun udah di-influence, tetap juga ini ya, apa namanya, tahu juga aplikasinya, analisanya segala macam. Betul banget. Kita makan dulu kali ya? Oke. Ini gue kayaknya selain mau nyobain spaghetti, ada menu yang lain nggak sih? Banyak, tinggal naik ke atas, lihat. Oh, di situ mesennya? Iya. Waduh, lo sering WFH di sini ya? Bukan WFH juga sih, kadang-kadang nongkrong? weekend juga sekalian. Oh ya? Iya, cuma gara-gara pandemi aja jadi agak jarang. Tapi oke juga tempatnya sih ya? Iya, banyak spotnya yang bagusnya lah di sini. Adem juga kan, terus cerah gitu. Oke. Tapi karena gua kan suka banget ya nongkrong, kita kan suka banget nongkrong. Terus nih kafenya tuh maksudnya berpotensi juga nih orang rame ke sini. Ini tuh bisa nggak sih masuk listing bursa kalau kita punya perusahaan kayak gini atau sebagai wira swasta gitu? Ya bisa aja. Serius loh? Iya. Waduh, nih kayaknya menarik deh buat orang-orang yang punya kafe tapi nggak ngerti kalau kita punya kafe tuh bisa masuk listing bursa. Bisa, tinggal dia mau ke bursa ajukan untuk form IPO-nya aja bisa. Kan gitu? Bursa itu membuka buat perusahaan manapun yang mau go public. Slogannya mereka waktu itu jadilah besar dengan IPO. Jadilah besar dengan IPO. Nah, jadi sahamnya dibagikan ke publik, dipercayakan publik untuk investasi sahamnya mereka sambil mereka progres. Kan IPO itu juga bentuk pendanaan. Jadi iya dong. Ketika jual saham mereka dapat dana untuk growing lagi kan. Makin gede ya Will ya? Bener. Wow. Wah kayaknya ini infonya penting banget nih buat teman-teman gua karena kan mungkin mereka membuka nih Will kayak kafe kayak gini gitu ya atau tempat makan atau mungkin ya yang mungkin nggak tahu nih Will sebenarnya ya udahlah kalau tempat makan ya pasti kayaknya nggak bisa deh masuk listing bursa, kayaknya nggak bisa deh IPO ya nggak sih? Kan Kenapa banyak yang belum tahu info kayak gitu ya. Kenapa enggak, tempat makan bisa kok. Wah. Coba lo ajakin tempat makan, toko baju juga ada. Toko baju juga ada yang listing ke bursa mah. Waduh. Tapi susah nggak untuk masuk ke IPO-nya itu, disetujuin atau enggaknya gitu? Ya mungkin ada beberapa prosedurnya yang mesti dipenuhin, itu sih gue kurang tahu, tapi bisa. Oke. Aduh, gue agak-agak langsung kayak mikir, kayaknya ini infonya menarik banget ya. Bahkan kayak kafe kayak gini aja, kita kayak harus kasih tahu yang punya deh. Boleh banget. Kali aja kita bisa nanam saham di sini. Iya. Will, cobain makan dulu dong. Oh iya, coba. Lu mau cobain makanan gue nggak? Nih, coba minum dulu deh. Kita cheers dulu kali ya, karena kita tahu info baru lagi. Kalau kafe kayak gini bisa masuk listing bursa, wow. Gue cobain ya. Wah, ada sausnya nih. Ada. Cobain lo. Cobain lo. Ya. Emang paling enak ngobrolin hal yang informatif sambil makan. Bener. Ilmunya tuh pasti dapat, apalagi sambil kenyang. Nggak mungkin dong kita ngobrol terus nggak makan. Kayaknya malah nggak dapet ilmunya ya. Zaman sekarang juga kalau orang webinar biar kata kelihatan hadir di layar mungkin sambil ngikutin ngambil makan kali ya. Apalagi kalau yang lagi off cam ya. Iya.
ngedengerin doang, tapi sebenarnya dia makan. Enak banget. Ternyata banyak banget ya hal yang bisa kita tahu tentang investasi saham. Apalagi sebagai pemula, bahkan pemula yang mungkin punya usaha kayak gini. Ternyata bisa juga, oke. Tapi memang ini udah lama nggak sih? Udah lama bursa saham. Gua sendiri udah mau 9 tahun jadi investor saham. Wow, oke, lo kayaknya bisa ngasih tahu gue nih beberapa rekomendasi nanti ya. Oh, buat pilihan buat teman-teman pemula. Iya, Baru jadi juga dong. nih apalagi kan di 2022 pasti lo udah punya listing dong. Mana aja nih perusahaan yang mungkin layak? Coba dong kasih tahu gue 3 perusahaan deh yang kira-kira oke buat kita investasi saham. Bocoran di tahun. Boleh, Karena kan lo pasti boleh. udah nganalis nih 2022 perusahaan ini masuk nih. Oke, jadi kalau menurut gua nih 2022 temanya itu pemulihan ekonomi setelah pandemi. Pemulihan ekonomi setelah pandemi. Ya, jadi kalau menurut gua pilih sektor manufaktur. Kenapa? Karena ya untuk pemulihan ekonomi biasanya manufaktur lebih cepet ya, Iya. growing-nya ya. Betul. Nah, saham yang gua pilih itu ya contekan bentar ya. Kalau pilihan gua di situ ada. Kayaknya gue mau contekan lo deh. Oh iya, boleh. Nomor 1 yang gua pilih itu saham UNTR atau United Tractor. Itu termasuk manufaktur dan dia di bidang ini jual beli alat berat. Traktor gitu ya. Traktor ya sesuai nama United Tractor. Waduh. Ya, Oke, terus ada lagi? Ada lagi. Terus Ini gua- harus dicatat nih. Kayak gue harus nyatet deh. Catat. Terus gua juga tertarik sama komoditi ya, karena komoditi yang manufaktur tuh masih berdekatan. Gua pilihnya ke batu bara, yang gua pilih ada Raw Energy. Kalau ini sih kalau lu bisa belajar grafik nanti lu pasti langsung lihat sih dari trennya tuh udah jelas naik banget ini. Terus satu lagi gua suka saham InnoCycle Technology karena sifat bisnisnya dia yang ramah lingkungan. Ya itu juga termasuk menjadi concernnya dunia saat ini kan. Itu pencemaran. penting banget sih. Jadi selain kita berinvestasi, kita juga investasinya di perusahaan yang memang ya ramah lingkungan. Betul. Jadi kita tetap mendukung itu semua ya. Betul. Keren banget deh. Nah, InnoCycle ini kode sahamnya Innov. Kalau gua sih suka untuk saham yang satu ini. Cuman Apa mungkin ya bagi pemula akan agak bertanya-tanya sih saham kayak gini soalnya dia bidang bisnisnya recycle. Apakah yang kayak gini akan cepat growing atau enggak? Ya mungkin ini jadi pertimbangan khusus gitu ya kalau soal bisnisnya recycling apakah cepat growing atau enggak gua nggak bisa tahu. Cuman kalau dari bisnisnya dan tema market yang mungkin terjadi dalam waktu dekat gua sih pilih ini. Oke. Jadi ini mungkin lebih panjang jangka waktunya dibanding dua yang gua sebutin. Oke. Tapi ada nggak sih kalau misalkan tadi kan gue nggak sempat ngomongin trading nih. Trading ini aplikasinya apa aja sih? Banyak. Yang menurut lo rekomendasi yang udah pasti aman sih yang paling penting Will apa tuh? Salah satunya yang gue paling sering pakai itu POS dari Panin Sekuritas. Waduh, kayaknya gue perlu download gak sih? Boleh. Gimana kalau ntar gue di rumah gue download nanti gue laporan ke lo? Oke. Terus kenapa aplikasi itu? Ya aman dan platformnya sih menurut gue bagus. Dan lebih mudah nggak sih buat pemula? Yes, user friendly juga. Waduh, itu yang paling penting, user friendly ya. Karena kalau misalkan kita ribet-ribet, ngapain kita investasi? Pusing lagi ya nggak sih? Iyalah, investasi itu kan buat melipat gandakan aset tanpa kerja. Kalau lu mabok jalaninnya, mendingan nggak usah lah, kerja aja gitu kan. Iya. Harusnya dibikin gampang, karena konsep investasi itu uang bekerja buat kita. Uang yang bekerja buat kita. Iya, bukan kita yang kerja mati-matian demi duit. Iya, apalagi Udah- kayak kita nih. Udah ada kerjaan juga kan sebenarnya kan. Makan kayak gini, enak gini, minum enak gini. Nggak mungkin nih kalau misalkan kita nggak dapat uang lebih. Iyalah. Berarti besok-besok kalaupun kita mau nongkrong, seminggu 3 kali, kalau duitnya udah cair ya tinggal jajan aja ya. Bener banget. Waduh, enak banget. Phil, nih kayaknya lu ada rekomendasi lagi nggak sih nanti kalau kita mau nongkrong? Bisa. Nanti kita kontekan aja mau di mana lagi ketemu Wah, ngobrol. seru banget. Gue cobain lagi nih makanannya. Enak banget. Wah, enak banget. Kayak nanti mau cobain yang lain nggak sih menunya? Boleh. Tapi sebenarnya nggak cuma di sini doang ya pembahasan investasi saham, masih banyak lagi ya. Iyalah, gua tadi aja ini baru basicnya doang. Kalau langsung banyak, keburu nggak nafsu makan. Keburu gue makan mulu sih, karena nggak kelar-kelar nih. duluan, Nah bukan kenyang makanya bisa-bisa kita sampai closingan di sini lagi. Iya. Jadi nanti kita mungkin janjian kali ya. Boleh, nanti kita atur waktu lagi, ngobrol lagi. Dan kalau lu misalnya udah praktek atau coba belajar analisa, boleh sharing ke gua.
Gimana? Gue mau update dulu deh di status kalau hari ini kita nongkrong terus ngomongin tentang saham. Pasti teman-teman gue udah pada nanyain. Pasti mau tahu infonya deh. Nanti kalau gue kasih tahu infonya nggak apa-apa ya? Boleh. Atau kita ketemu sama teman-teman gue aja. Kayaknya lebih Kita ngobrolin sahamnya. Seru Boleh ya? juga, ya. Kita foto. Kita selfie yuk. Ya. Gue mau kasih tahu kalau kita hari ini nongkrong yang bermanfaat. Ada good foodnya juga, ngomongin juga tentang saham. Kita dulu ya. Wih, gue mau upload ah. Oke, berarti nanti kita tinggal jajan aja. Dan tadi gue juga udah nyatetin rekomendasi perusahaan di tahun 2022 yang udah lo cari ya. Ya. Itu yakin ya bakal oke ya? Ya menurut gua sih ya, sebagai analis gua sudah perhitungkan sana sini dan menurut gua itu bagus. Asik. Gak asal milih lah yang pasti. Gak asal milih ya? Iyalah. Oke, gue ntar tinggal laporan sama lo ya di rumah. Siap. Dan kita ketemunya nanti di pertemuan berikutnya untuk follow up investasi gue. Oke. Oke deh, kita makan dulu kali ya? Ya. Oke, yuk kita lanjut makan dulu. Kita bakal ketemu lagi nanti, ngebahas yang lain. Oke. Aduh, nggak sabar, pengen dapat uang banyak. Uang yang bekerja untuk kita.